keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Ku percaya Kau Tuhan, di dalam kuasa doa. Kau Allah yang ajaib. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Puji Tuhan, Shalom saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Nathanael Theo Setiawan dari GBT Anugerah Bandung. Sangat bersyukur kepada Tuhan karena hari ini oleh anugerah kemurahan Tuhan saya dapat berjumpa dengan Anda sekalian dimanapun Anda berada, di mana sebentar saya akan menyampaikan renungan singkat firman Tuhan. Yang kali ini saya beri tema pentingnya berdoa. Pentingnya berdoa. Saudara-saudara, betapa Alkitab mengajarkan, menekankan kepada kita sebagai orang yang percaya bahwa doa adalah sesuatu hal yang tidak boleh hilang dari hidup kita.
Jadi doa bagaikan nafas orang yang percaya. Sebab dalam gaya hidup dari Tuhan Yesus, pada saat dia ada di atas muka bumi ini, doa adalah merupakan satu hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan Tuhan Yesus. Tema saat ini pentingnya berdoa. Namun sebelumnya, saudara yang kekasih, mari kita akan berdoa. Kita minta pimpinan Roh Kudus dalam pembahasan firman kali ini agar memberkati semua kita yang menyimak, mendengar, dan bergabung dalam acara ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh kebaikan, kemurahan, kasih yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Mohon urapan Roh Kudus menyertai pembahasan firman kali ini tentang pentingnya berdoa. Roh Kudus memberikan pimpinan, pencerahan, dan berkat-berkat yang kami harus terima saat ini. Kami percaya Tuhan memberkati acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pentingnya berdoa. Saudara, kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Ini bahasa Indonesia yang tidak perlu ditafsirkan. Tetap berdoa artinya dalam segala keadaan, dalam segala situasi dan kondisi, apapun yang kita sedang alami, saudara, suka duka mungkin, sedang tertawa atau menangis, atau bagaimanapun keadaan kita, tetaplah berdoa. Dalam versi King James Version dalam bahasa Inggris disebutkan pray without ceasing. Artinya berdoa tanpa henti. Senantiasa berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Jadi dari ayat ini kita bisa menangkap saudaraku bahwa doa itu sangat penting. Satu hal yang tidak boleh hilang dari kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa berdoa itu penting? Mungkin ada timbul pertanyaan dari setiap kita. Yang jelas tadi saya bacakan dari ayat firman Tuhan, tetaplah berdoa. Artinya tidak bisa siapapun di antara kita yang berkata bahwa doa itu tidak penting. Sebab Alkitab mengajar tetaplah berdoa. Mengapa berdoa itu penting? Yang pertama, doa akan mengendalikan hati dan pikiran kita. Perhatikan saudara, doa itu akan mengendalikan hati dan pikiran kita, dan kita serahkan pada rencana Tuhan. Jadi pada waktu kita berdoa, hati dan pikiran kita harus ada di dalamnya. Dan pada saat yang sama kita mohon campur tangan Tuhan dalam jawaban doa itu. Ada satu ayat yang bagus yang kita perhatikan dari Amsal 16 ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat 9 demikian firman Tuhan. Hati manusia memikirkan jalannya. Ya, saya percaya setiap kita yang sedang menyimak pembahasan firman ini, kita punya rencana, planning, keinginan, hasrat. Hati manusia memikirkan jalannya. Teristimewa pada waktu kita menghadapi mungkin satu problem, struggle of life, pergumulan hidup, ya, dan sebagainya, di mana kita membutuhkan satu solusi way out, breakthrough, terobosan. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuhanlah sebagai decision maker, pembuat keputusan yang menetapkan langkah-langkahnya. Artinya, pada waktu berdoa dengan iman dan percaya, kita libatkan Tuhan di dalam doa kita. Sebab rancangan, rencana Tuhan, serta ketetapan Tuhan, itu yang terbaik yang akan diberikan kepada setiap kita orang yang percaya kepadanya. Jadi yang pertama, doa mengendalikan hati dan pikiran, seraya menyerahkan pada rencana Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita berdoa, bukan saudara? Jadi di dalam doa, kita datang kepada Tuhan dengan sikap kita, dan di sana kita minta campur tangan Tuhan untuk diwujudkan
di dalam permohonan doa kita. Luar biasa. Jadi tidak ada alasan kita mengabaikan doa. Kemudian yang kedua, mengapa doa itu penting, saudara? Doa akan memberikan peluang atau kesempatan. Perhatikan, doa memberikan peluang atau kesempatan di mana Tuhan akan terlibat di dalamnya, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, jadi doa memberikan peluang kesempatan untuk Tuhan terlibat di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ada satu ayat yang pasti banyak orang tahu dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku kamu yang lelah dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Marilah kepadaku. Artinya, saudaraku, Tuhan ingin terlibat. Ya, untuk memberikan jawaban, solusi, kelegaan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan pada mana kalau kita berdoa kepada Tuhan dengan iman, saudaraku, di sana kita memberikan peluang, kesempatan untuk Tuhan terlibat di dalamnya. Di dalam Yakobus 5 ayat 13. Jikalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Itu ajakan dan ajaran Alkitab. Jikalau ada di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang di antara kamu yang bergembira, baiklah ia menyanyi, menaikkan pujian. Jadi artinya dalam dua sisi, baik kita menderita, kata Alkitab berdoa. Kalau kami sedang bersuka cita, memuji Tuhan. Artinya tidak ada satu celah sedikit pun untuk kita terpisah dari Tuhan. Tidak ada satu momen kesempatan, saudara-saudaraku, di mana kita berkata, saya tidak membutuhkan doa. Tidak ada. Jikalau kamu menderita, kata Yakobus 5:13, hendaklah ia berdoa. Sebab di dalamnya Tuhan akan turut campur di dalam setiap permasalahan kita. Luar biasa. Jadi poinnya kedua doa memberikan peluang kesempatan bagaimana Tuhan akan terlibat dalam seluruh aspek kehidupan kita lewat doa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, poin yang ketiga yang tidak kalah pentingnya. Di dalam doa yang sungguh, kita akan semakin memahami kasih Tuhan. Ingat saudaraku, dalam doa yang sungguh, bukan doa asal-asalan, doa iseng-iseng, doa yang main-main, ya. Apalagi doa tanpa iman, no. Dalam doa yang sungguh-sungguh akan membuat kita lebih memahami kasih Tuhan. Oh saudara, kalau saudara mengerti tentang bahwa di dalam doa itu kita akan semakin mengalami kasih Tuhan, pasti akan membuat kita semakin bergairah, bersuka cita, bersemangat untuk memiliki praying life, kehidupan doa. Perhatikan Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara-saudara, di dalam doa yang sungguh kita akan melihat bukti, ya, dan memahami kasih Tuhan yang semakin bertambah di dalam hidup kita lewat doa. Pertolongannya sangat terbukti, kata Mazmur 46 ayat yang kedua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita makin mendapat satu wawasan yang memberkati kita. Pentingnya kita berdoa. Berdoa yang sungguh-sungguh. Berdoa yang serius. Berdoa yang berfokus kepada Tuhan dan janjinya. Ingat, yang pertama, doa mengendalikan hati dan pikiran seraya menyerahkan kepada rencana Tuhan. Yang kedua, doa memberikan peluang kesempatan di mana Tuhan akan terlibat di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang ketiga barusan, doa yang sungguh membuat kita makin memahami kasih Tuhan dan pertolongannya sangat terbukti. Oh, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
poin yang terakhir, yang keempat. Doa akan membuat kita dapat memilih hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hidup ini banyak pilihan. Apalagi kita berjalan menurut selera kita, emosi kita, kemauan kita sendiri, opini kita. Bisa-bisa kita mempunyai the wrong choice, pilihan yang salah. Tapi dalam doa yang sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, akan memberikan pengertian kepada kita untuk memilih yang baik, sesuatu yang baik, yang tentu selaras dengan firman Tuhan. Luar biasa, bukan? Saya percaya kalau saya tanya kepada setiap saudara yang sedang menyimak acara ini, pasti kita ingin dalam setiap langkah hidup kita dapat menentukan memilih, saudaraku, sesuatu yang terbaik dalam setiap langkah kita yang pastinya selaras dengan firman Tuhan. Haleluya. Barangkali saja pada saat ini kita sedang menghadapi, saudaraku, tantangan, pergumulan, badai, ya, godaan dan sebagainya. Manakala kita memiliki kehidupan doa, intimacy with God, keakraban dengan Tuhan yang semakin baik, pengertian dari Tuhan untuk kita dapat memilih hal-hal yang terbaik, yang selaras dengan firman Tuhan. Saya bacakan dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Perhatikan saudara-saudara. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Pengertian, pengetahuan yang benar. Dan dalam segala hal, macam pengertian. Ini yang positif, yang useful, yang berguna dalam hidup kita. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Penuh dengan buah kebenaran. Ya, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dalam doa yang sungguh-sungguh akan memberikan pengertian kepada kita untuk memilih hal yang baik dalam hidup ini yang selaras dengan firman Tuhan. Saudaraku, dari penjelasan ini saya berharap kiranya setiap kita boleh diberkati bahwa pentingnya kita berdoa. Dalam kehidupan Tuhan Yesus, kalau saudara baca dalam Injil, Dia adalah the Son of God, Dia anak Allah. Tetapi betapa kehidupan doa itu sangat melekat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Beberapa ayat berkata, pagi-pagi benar Dia pergi ke tempat yang sunyi berdoa. Berikan prioritas. Pada malam yang gelap, Dia menyendiri berdoa kepada Bapaknya. Satu kehidupan yang penuh dengan penyerahan. Saudara-saudara, ada satu quote rohani, ya, yang pernah ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang berbunyi, without prayer, we return to our ability rather than to God. Ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama Beth Moore. Dia berkata, without prayer, we return to our ability rather than to God. Tanpa doa, kita kembali kepada kemampuan kita sendiri daripada kepada Allah. Tanpa doa, kita mulai kembali kepada kemampuan kita sendiri, kapasitas kita sendiri daripada kemampuan Tuhan. Saudaraku, betapa pentingnya doa itu. Apapun yang kita hadapi saat ini, apapun yang ada alami saat ini, saudaraku, tetap menjaga intimacy with God, keakraban, keintiman dengan Tuhan di dalam setiap doa kita, penyembahan kita, gaya hidup kita sebagai orang yang percaya. Saya berdoa, kiranya pembahasan yang singkat ini memberkati setiap kita, yang lemah jadi kuat, yang susah jadi penuh dengan sukacita. Saudaraku, yang mengalami tantangan, saudara mendapat victory, kemenangan dari Tuhan. Saudara yang mengalami hal-hal yang impossible, tidak mungkin, ya, with God, anything is possible. Dengan Tuhan, segala sesuatu menjadi mungkin. Haleluya. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari akhir pembahasan firman tentang pentingnya berdoa, saya ajak saudara berdoa. Dimanapun saudara berada, kiranya Roh Kudus menjamah setiap kita. The power of God's word, kuasa firman Tuhan menjamah hidup saudara.
Saya percaya dalam pemberitaan ini ada kuasa Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa sorga yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sangat bersyukur dalam waktu yang singkat waktu yang ada, hamba masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menghidupkan firman ini menjadi berkat bagi setiap pendengar dimanapun firman ini didengar, baik itu di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Sebab firman, the word of God is open for all. Firman Tuhan terbuka untuk semua. Haleluya. Memberkati setiap anak Tuhan, hamba Tuhan dimanapun berada. Gereja Tuhan, semua denominasi yang sedang memberitakan good news, berita yang baik tentang Kristus. Memberkati. Berkati semua anak Tuhan, hamba Tuhan di bumi Indonesia. Haleluya. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi bangsa kami kasih Indonesia, memberkati rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan berkat kasih kemurahan Tuhan. Berikan kedamaian untuk negara kami. Perlindungan, kesejahteraan, kerukunan yang datang dari Tuhan dan firman-Nya. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami yang sangat kami kasihi. Dari pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, sampai pejabat yang terkenal di daerah, memberkati. Menjaga, melindungi pemerintah kami dengan proteksi dari sorga. Sehingga Indonesia mengalami berkat Tuhan. Kemurahan Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Pemulihan ekonomi Tuhan memberkati. Sehingga ekonomi Indonesia diberkati dan menjadi contoh berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan juga untuk mungkin pandemi yang masih ada. COVID, Tuhan menolong negara kami Indonesia. Dengan kuasa kesembuhan, kuasa pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati negara kami, juga memberkati pemberitaan firman saat ini. Yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. God bless you all. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan.